bocor bola, lebih banyak bola. Di bola mana ini? Bola nih, dari kita bola banyak bola. Kalau. Susah banyak betul nih. Iyo, bola. Ayo. Waduh, gimana ini? Kenapa bisa bocor ya? Tenang kawan-kawan, jangan panik. Dika, kamu cukup tenang sambil pegangi hantaran untuk Bibi, jangan sampai lepas. Ayo Putra, tambah lagi tenagamu buat mendayung. Fikri, terus buang airnya ya. Siap-siap ya kawan. Kalau perahu ini tenggelam, kita lompat dan berenang ke daratan terdekat saja. Syukurlah, ada 2 teman baru dari kampung Bibi yang datang membantu. Ayo Putra, kita pindah ke perahu mereka saja. Kita bantu mendayung agar lebih mudah menarik perahu yang bocor. Duduk tenang Dika, biarkan Fikri menutup lubang bocornya. Mana? Saya bola nih sampai teman-teman tapi sama tempat tante dari tulang orang. Karim, kenapa tuh perahu ditunda? Bocor. Mari sini, tarik perahu. Kami titip perahu di sini dulu ya Paman. Kami mau ke rumah Bibi dulu. Desa Bontosi adalah satu desa di Kecamatan Labobo yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku. Ada suku Banggai, suku Bugis, dan ada juga suku Bajo. Ciri khasnya adalah rumah-rumah apung ini. Nah, itu dia rumah Bibi. Salam. Bolang baru datang. Iyo. Kenapa teh kirim surat datang di sini? Mama dia bilang tante ada sakit. Iyo, satu minggu ini tante ada sakit kepala. Kalau berdiri rasa pusing. Oh. Nih, ada makanan dari Mama. Terima kasih. Beli salam juga, mudah-mudahan cepat sembuh. Iyo, kalau pulang berarti sampai tante pesalam Iyo. Lega rasanya sudah bisa berjumpa langsung dengan Bibi. Tante, Om di mana? Oh iyo. Kalau Om ada di jembatan sana di ANDP ikan. Kalau boleh kamu orang bantu Om Iyo. Ada roda di depan situ. Dibantu di ANDP ikan. Satu lagi yang aku rindukan nih, bantu Paman untuk mengangkut ikan. Soalnya nanti aku pasti dapat bagian. Bolang, tunggu dulu. Sebentar sore ada bikin syukuran. Oh iya. Syukuran makan-makan Syukuran buat apa? 1 minggu ini kampe Om dia pancing banyak dapat hasil. Jadi mau makan-makan betul. Makan. Cepat. Tak, betul. Datang Supigi. Makasih Bolang Fikri ini kalau sudah soal makan-makan pasti paling cepet deh. Yuk kita bantu Paman dulu. Lalu kita pikirkan untuk acara syukuran nanti sore. Daripada pusing memikirkan cara untuk menambal perahu bocor, lebih baik kita jemput ikan milik Paman dulu deh. Bolang, tunggu capek Bolang mah. Ya mah gantian mah. Oh iya. Tapi kretong naik. Ini dah. Capek. Aku rindu sekali dengan Paman. Biasanya Paman selalu membuatkanku mainan dari bahan alam seperti gasing atau layangan. Siapa dulu ponakan kesayangannya? Si Bolang. Nah, itu dia Paman Tamsin. Benar saja, Paman sangat sibuk dengan jaring ikannya. Om! Ya Bolang, kapan datang? Tadi pagi. Om kabar bagaimana? Ya alhamdulillah baik Bolang. Om, mana tuh ikan yang mau dibawa? Oh sana itu yang digabus. Bawa di tempat ikan garam. Oh iya Om, tunggu sebawa Ya. Teman bantu saya. Baru 1 kotak saja sudah berat sekali nih. Selain banyak, ikannya juga ada berbagai jenis.
Tutup pintu ikan bolang. Yo. Ayo, kita harus segera membawanya supaya ikannya tetap segar. Turun yang dorong. Oh iya. Sampai dulu Putra. Nah, kalau paman mendapat ikan yang berlimpah seperti ini, ikan harus segera diolah menjadi ikan garam atau ikan asin. Berangkat. Kata paman, pengawetan dengan garam akan menjaga ikan tidak membusuk dan lebih tahan lama. Ayo kawan-kawan, langsung kita antarkan. Nah, itu dia Kak Indah. Sepertinya kakak sedang menjemur ikan garam. Kakak, ini tuh ikan dari Om. Oh iya, taruh aja di situ. Kakak masih mau jemur ikan garam ini. Soalnya takut sebentar mendung, terus dia hujan jadi mau cepat-cepat dijemur supaya cepat kering. Itu untuk kakak itu seperti cepat. Bentar. Ya, kamu orang balik-balik itu yang so kering ya. Yo. Nah, ini lagi lain-lain ini. Kamu jumur. Kakak mau pergi lihat dulu akan ikan mau bikin ikan joli. Yo. Teman, hanya di kampung Bibi inilah kita bisa melihat tempat pembuatan ikan garam. Karena di sini banyak orang Bajo yang ulung dalam menjaring ikan. Mah, ini ikan garam ini bikin saya lapar ya mah. Ya makan saja. Oh, ini kan masih mantap dimasak. Fikri, nggak dengar yang kakak Pedi bilang. Kakaknya mau bikin ikan joli. Sepertinya kakak juga ikut sibuk menyiapkan makanan untuk acara syukuran pamanku nanti. Habis ini kita bantu kakak membuat kanjoli ya. Oh iya teman, kanjoli itu sejenis kue khas Bangga yang enak banget. Bolang, mari kita mau bikin ikan joli. Taruh DP ikan ini. Ayo kak, berangkat. Kalau teman di Pulau Jawa pasti tahu namanya combro. Kue berbahan singkong dan berisi campuran oncom pedas. Nah, kalau di Banggai ada makanan yang mirip combro nih. Kanjoli namanya. Bedanya ada ikan dan bumbu rempah sebagai isiannya. Sebagai salah satu hidangan di acara syukuran paman nanti, Kak Indah dan Kak Ana mendapat tugas membuat kue kanjoli. Nah, sambil menunggu Kak Ana menghaluskan bumbu, aku dan Dika menjaga ikan kukusnya sambil memikirkan bagaimana cara menambal perahuku. Lang, kalau soal masak itu ikan, ngasuir-suir ya? Iya. Masak ini ya. Oh iya, nanti cari DP tempat-tempat baru kasih pindah itu ikan. Daging ikan kukus harus sedikit dihancurkan supaya mudah melepaskan duri atau tulangnya. Soalnya hanya daging halus yang nanti kita campur dengan bumbu. Aduh, masih panas sekali ikannya nih. Fikri, bantu dulu bawa peras David. Oh iya. Angkat di sini. Iya, angkat DP papan, baru injak di sini. Dapit atau singkong parut harus diperas sampai habis airnya. Kata kakak, air dari perasan singkong bisa membuat rasa menjadi asam. Sebagai penggantinya, air santan akan ditambahkan supaya rasanya menjadi gurih. Setelah itu langsung kita tumis bumbunya. Jaga jangan sampai gosong ya. Kemudian masukkan ikan. Aduk rata sampai berwarna kecoklatan. Tambahkan bumbu penyedap seperti garam dan lada. Masukkan juga sedikit bubuk kunyit sebagai penambah warna. Untuk adonan kanjoli langsung campurkan air santan sedikit demi sedikit ke dalam wadah David. Sekarang saatnya memasukkan isian kanjoli. Ambil 1 sendok abon ikan, isi ke dalam adonan yang sudah dipipihkan di telapak tangan. Kemudian bulatkan hingga berbentuk sedikit lonjong. Lanjutkan sampai semua adonan dan isian habis ya. Gak butuh waktu lama untuk memasak kanjoli ya teman. Hanya sekitar 10 menit. Kalau warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Masak kakak. Udah ini.
Di atur-atur ini coba merasa. Ayo, kita duduk tenang kawan-kawan. Menikmati kanjoli paling pas di tepi pantai begini. Jangan lupa cocol sambalnya ya. Bagaimana ada rasa bolang? Enak. Ya enak. Wah, pedas sekali sambalnya kak. Ini sih tidak cukup makan satu. Boleh nambah ya kak? Tapi makanan seenak ini pun tidak bisa membuatku lupa kalau perahuku bocor. Aduh, bagaimana nanti aku pulang ya? Enak betul bolang mah. Pedis sama. Oh, putar dulu. Kakak, itu perahu yang bocor. Kakak kurang tahu juga. Tapi nanti sebentar kan pergi dengan teman-teman, pergi tanyakan sama Omi suruhnya karena dia yang mau bikin itu perahu. Oh iya, sebentar sampai pergi. Wah, terima kasih sudah dikasih tahu kak. Habis ini aku langsung pergi ke tempat Paman Misrun dulu ya kak. Kawan-kawan, ayo kita berangkat. Kata kakak, rumah Paman Misrun tidak jauh dari jembatan kayu. Tapi namanya juga rumah di Kampung Bajo. Hampir semua sama. Dan pasti menghadap jembatan kayu. Duh, bingung nih. Oh iya, coba tanya ke warga saja deh. Tapi tante, di mana Om Misrun ke rumah yang bawa bikin perahu? Yang ini Oh iya, sana. Terima kasih tante. Untung saja kami tidak salah memilih jalan. Ternyata rumah Paman Misrun sudah dekat. Nah, itu dia. Semoga perahuku yang bocor bisa segera ditambal ya teman. Tapi Om, ini Om Misrun ke rumah. Iya, Berarti Om yang bikin ini perahu. memangnya kenapa bolang? Tapi perahu dia bocor. Tapi kebetulan Om punya lem itu kosong. Jadi Om berikan jalan Jadi kamu pergi ke hutan, cari pohon tolo. Dia agak besar, daunnya agak panjang, lebar. Cari itu, kemudian ambil getahnya. Sayangnya Paman sedang tidak ada lem untuk menambal perahu nih. Om, tunggu bicara di hutan nih. Ayo. Terima kasih ya. Yo, Mencari bye-bye. yuk. Untung saja aku ingat di dekat kampung ini masih ada hutan dengan pohon-pohon liarnya. Untung saja aku ingat. Di dekat sini kan ada banyak pohon balanda yang getah pada batangnya sangat lengket. Ayo kita cari kawan. Nah, itu di sana pohonnya. Sekilas pohon balanda mirip seperti pohon jarak. Tapi kalau kita tebas batangnya, baru terlihat perbedaannya. Soalnya getah pohon balanda warnanya merah. Unik ya. Yang orang jati. Ini masih muda sama lebih guru. Oh iya ada, tapi kan cuma sedikit bolang. Iya, sebentar keluar. Perbiarkan. Ih, tapi yang kita bisa tercabut lagi, Bi. Kamu tuh putra. Ibu. Aduh, kamu ada-ada saja Putra. Bisa repot kalau jarimu yang menempel kuat. Yang bocor kan perahu kita. Sudah, aku lanjut potong ya. Kalian bantu kumpulkan. Sekitar 10 batang sepertinya sudah cukup untuk kebutuhan lem perahu kita nanti.
juga buat tikar? Iyo, nenek bawa tikar. Buat dan tapi pesanan, tapi belum kelar-kelar. Wah, ternyata tikar yang sedang nenek kerjakan ini adalah pesanan Bibi untuk acara syukuran nanti. Kalau tidak selesai, bisa sulit duduknya para tamu yang hadir nanti. Kawan-kawan, ayo bagi tugas supaya bisa cepat selesai anyaman tikar nenek. Pandan duri biasa dipakai untuk bahan tali atau anyaman seperti tikar ini. Duh, benar tidak ya cara aku memotong durinya? Proses membuat satu lembar tikar tidaklah sebentar, teman. Proses menjemurnya saja bisa sampai 1 minggu. Menganyamnya bisa sampai 3 hari untuk tikar berukuran kecil. Tapi kalau sudah jadi, tikar pandan sangat kuat untuk dipakai lama. Tidak terasa, tikar nenek jadi makin cepat selesainya. Dika dan Fikri memang pandai kalau urusan kerajinan. Besok-besok bantu aku buat tikar baru ya. Nah, Bolang. Sudah jadi ini, Bolang. Angkat saja, bawa di rumah Tante, Bolang. Nah, sama batang lanjut lagi. Soalnya itu Tante supaya di undangan sana. Kasihan belum ada tikar. Ayo, kita gulung dulu tikarnya, kawan-kawan. Nek, kami bawa ya. Nenek jangan lupa datang juga ke rumah Bibi. Kita doa bersama dan makan-makan. Hehehe. Satu persatu tetangga sudah berdatangan. Kue-kue yang Bibi pesan juga datang nih. Kak Indah, bawa ke sini kanjolinya. Aku masih ingin mencobanya lagi. Mana Om Neng Tante? Ada di dalam. Gak bisa dikit keluar. Kata Bibi, sudah menjadi kebiasaan di sini. Kalau ada satu orang yang mendapat hasil ikan berlimpah, akan disyukuri dalam bentuk acara doa dan makan bersama. Berbagi kebahagiaan dengan orang terdekat kan sangat dianjurkan, biar semakin berlimpah hasil berikutnya. Amin. Bolang, tunggu akan dicucur. Dari situ. Terima kasih Karim. Nanti kita bisa makan sama-sama ya. Mari, bergabung. Hati-hati, Putra sudah siapkan rantangnya tuh. Paman Bibi, ayo kita mulai saja. Sudah tidak sabar nih. Kue-kuenya menggoda banget nih. Pada terkumpul semua ini? Iya. Alhamdulillah hari ini Om ada syukuran. Selama 1 minggu ini dapat hasil banyak dan semoga keponakan saya ini Bolang pulang di Pulau Longo dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Amin. Doa terbaik untuk kita semua. Bibi bisa kembali sehat. Paman pun melaut dengan hasil berlimpah. Aku dan kawan-kawan juga bisa segera pulang ke kampung. Tidak ada bentuk rasa syukur terbaik selain dengan cara berbagi. Semoga saja kerukunan dan gotong royong di kampung ini akan terus terjaga ya teman. Cepat ambil itu kue Putra sana. Cepat. Alamak, Putra dan Fikri ini masih berdoa saja, mereka malah sibuk isi kue ke dalam rantang. Hati-hati ya, kue yang belum selesai didoakan rasanya tidak enak loh. Pak Tamsi, terima kasih undangannya. Saya bisa lama-lama muka laut lagi. Ya, makasih banyak juga. Bapak, ibu-ibu, duluan ya. Assalamualaikum. Biar masih banyak. Benar saja kan? Kue pun memilih tuan yang mau memakannya. Mungkin Paman Risman doanya khusyuk, makanya rantangnya ikut pulang. Sudah, kita makan kue lainnya saja ya. Tidak akan kehabisan kok. Soalnya Bibi memesan kue banyak sekali ini. Betapa senangnya hatiku.
Kedatanganku untuk menjenguk Bibi bikin aku bisa mencoba kue-kue super lezat. Ya sudah, supaya getah perekat perahu cepat kering, kita pergi menambal perahu sekarang yuk. Paman, Bibi, kami pergi dulu ya. Iya, Tante. Getah yang kami diamkan tadi sudah terkumpul banyak. Sepertinya cukup untuk menutup lubang di perahuku. Belang, mana tompet perahu? Sana tombol perahu. Terus siapa yang kasih naik? Yang kali Om, pas tompet perahu bocor dikasihnya kakak. Bang, baik-baik betul orang di sini. Iya. Kita tolong. Sesama saudara satu pulau, sudah selayaknya kita saling bantu. Terima kasih Paman baik, sudah menaikkan perahu kami hingga bisa terjemur terik. Ayo Fikri, ingat-ingat lagi sebelah mana posisi lubangnya. Putra, cari lagi di lubang Putra. Iya, ada cari. Dengan Fikri. Ternyata bukan cuma satu lubang, tapi masih ada lubang yang lain. Untungnya sudah ada yang memberi tanda dengan tambalan sementara. Pasti Paman yang sudah menandai lubangnya. Langsung kita mulai saja teman. Olesi serabut kelapa dengan getah batang Belanda. Makin banyak getah yang dioleskan, makin kecil kemungkinan air merembes ke dalam perahu. Selanjutnya, masukkan serabut bergetah ke lubang di perahu. Dorong menggunakan tusukan kayu yang diruncingkan. Dorong terus sampai sulit digerakkan. Nah, sudah deh. Tinggal kita tunggu kering saja. Dengan cuaca terik seperti ini, 1 jam sepertinya cukup. Karim, Revan, coba tambal perahu itu. Udah, sisa tunggu kering. Teman-teman jadi mata tujuh entah. Oh entah. Pas Karim, pas sini. Ulang, nanti saya saja deng Fikri yang siapkan DP api. Baiklah, kalau mau membagi tugas, biar aku, Putra, dan Karim yang mencari mata tujuh. Dika, Fikri, dan Revan siapkan api di sekitar bukit ya, supaya kita bisa makan sambil menikmati pemandangan. Hehehe. Ayo Putra, kita ikut Karim melaut. Kebetulan sekali, air sedang surut teman. Kita bisa dengan mudah berjalan kaki menginjak dasar lautan. Tapi tetap harus pakai sandal ya. Takutnya kita menginjak bulu babi atau pecahan kerang yang tajam. Seingatku, mata tujuh bisa menempel pada bebatuan atau karang. Karang di sini. Cuci dari karang itu. Menangkap kerang mata tujuh akan semakin mudah bila kondisi air sedang surut. Warna yang menyerupai karang membuat kita sulit membedakan saat air sedang pasang. Tapi lebih mudah lagi bila kerangnya sedang bergerak. Terlihat jelas deh bedanya dengan karang. Aku berhasil dapat 2 nih. Karim, Putra, kalian sudah dapat belum? Sepertinya kita di tempat yang tepat nih. Banyak sekali kerang mata tujuhnya. Sekilas, kerang mata tujuh bergerak seperti siput ya. Bagian perutnya bergerak seperti ayunan ombak. Ayo, segera kita tangkap kawan. Jangan sampai lolos. Mantap Putra. Tambah sekitar 4 ekor lagi ya. Baru kita bawa ke bukit untuk dimasak. Karim, pegang seroknya. Jangan sampai kabur. Mata tujuh sebanyak ini cocok sekali kalau dimasak sate. 1 orang 2 tusuk. Pasti maknyus. Ayo berangkat kawan-kawan.
Untuk memasak sate mata tujuh, kita harus siapkan dulu tusukan dan bumbunya. Tapi sebelum itu, mata tujuh harus dicuci bersih dan dilepaskan dari cangkangnya. Kemudian diiris menjadi 2 supaya puas saat memakannya. Untuk sayur pelengkapnya, ternyata Dika dan Fikri mendapat pepaya muda dan tomat. Cocok sekali menjadi penambah rasa nih. Putra, bantu iris pepayanya ya. Aku tuntaskan dulu nih mengiris mata tujuhnya. Putra, iris itu lemon. Supaya kasih hilang nih mata tujuh pe bau. Oh iya. Tips memasak menu hasil laut supaya tidak bau adalah perasan jeruk nipis. Kita lanjut tusukkan satenya yuk. Lihat aku ya. Aku mau buat urutan kerang yang cantik nih. Pepaya dan tomat sudah siap ya. Tinggal bumbu ini rica. Belum. Iya. Ada aduk ini. Boleh, kamu lanjut siapkan sambal olesnya Putra. Aku dan Karim yang menusuk satenya. Nah, seperti ini Karim. Urutannya pepaya, mata tujuh, tomat, mata tujuh lagi, lalu tutup dengan pepaya. Tujuannya supaya sate tidak mudah terlepas saat dibakar nanti. Daging pepaya muda kan tidak mudah hancur. Evan, ini orang tambah permainan Karim yo. Iya, mah kagak butuh lih mah, yang bagus. Permainan Karim di sini setiap hari. Oh. Tim bakar asik mengobrol saja nih. Ayo bantu aku sini supaya cepat kita memulai membakarnya. Dika, Fikri, Revan, siap itu api. Lagi sedikit. Sekarang ini sate mata tujuh sedikit lagi sudah jadi. Nah, ayo kita bakar satenya. Perut sudah semakin lapar nih. Tata satu persatu sambil bantu dikipas ya kawan-kawan. Nanti kalau sudah setengah matang, baru kita olesi bumbu sambalnya. Putri, bawa kemari DP bumbu. Langsung oles. Begitu bumbu terkena panas arang, langsung menyebar aroma pedas manisnya. Sabar ya perut, 5 menit lagi kamu terisi kok. Jangan lupa terus dibolak-balik teman. Jangan sampai hanya matang di satu sisi saja. Kata ibu, kunci kenikmatan rasa sate ada pada aroma smoky-smoky arangnya yang khas. Nah, sepertinya sudah matang nih. Kita santap yuk. Tapi perlahan ya, masih panas satenya. Teman, masak ini. Rasa satu ya? Oh iya, masih lagi nih. Lagi deh. Teman-teman, tuh makan. Bagaimana Putra? Enak kan rasanya? Boleh dapat pepaya? Bayar. Pasti dong. Bumbu sate pedas manis dioles ke makanan apapun pasti enak. Tomatnya pun asam segar. Apalagi mata tujuhnya. Gurih, kenyal dan pedas. Aku suka sekali. Resep Karim berpadu dengan bumbu Putra makin menambah nikmat ide sate mata tujuhku ini. Ya sudah, kami habiskan dulu sate mata tujuhnya ya. Sekalian kami mau menikmati pemandangan dari atas ini. Habis ini, aku harus segera pamit pada Paman dan Bibi untuk kembali ke kampung tempat tinggalku. Pamit pada Paman dan Bibi sudah. Saatnya berpamitan dengan sahabat-sahabatku di sini. Benar-benar satu hari yang menyenangkan dengan 1000 cerita. Putra, Dika, dan Fikri pun pasti berkesan sekali mampir ke Bontosi. Pegang sebetas. Pulang, baru peperang siap. Oh iya, teman-teman naik. Turun duluan. Oke.
Rasanya masih ingin kami bermain bersama di sini. Tapi kali ini aku harus pulang dulu ke kampungku. Kasian nanti ibu mencari. Kalian berdua baik sekali, Karim, Revan. Sampai-sampai kalian siapkan perahu kami. Lang, mudahan kalau perahu tidak bocor di perjalanan ya. Yo, tong so pergi ya. Yo. Terima kasih, Karim, Revan. Kapan-kapan kita bermain bersama lagi ya. Lang, lain kali datang sini bermain ya. Yo, kita datang sampai tante di sini. Dah. Satu lembar cerita petualanganku baru saja tertulis apik di Desa Bontosi. Oh iya, Bolangers. Sebagai anak pesisir, tak lupa aku ucapkan selamat Hari Bahari Nasional. Semoga laut kita semakin lestari dan kaya ya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.